Halo mahasiswa-mahasiswi sekalian, hari ini kita masuk pada teori baru, yaitu mengenai pengelolaan laboratorium. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai organisasi laboratorium. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai administrasi laboratorium. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, untuk materinya tadi merujuk dari tujuan pembelajaran, jadi materinya secara umum ada 3. Yang pertama, kita akan membahas mengenai organisasi laboratorium. Yang kedua, kita akan membahas mengenai administrasi laboratorium. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai keselamatan kerja. Baik, kita masuk pada materi pertama mengenai organisasi laboratorium. Organisasi laboratorium di sini dimaknai bahwa dalam suatu laboratorium, pemberdayaan segala sumber daya yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan laboratorium fisika di sekolah. Jadi bagaimana segala sumber daya yang ada di sekolah diberdayakan sehingga membentuk suatu organisasi. Pemberdayaan segala sumber daya itu direncanakan dan dilaksanakan secara teratur sehingga penyelenggaraan laboratorium fisika sekolah berjalan sesuai dengan peranan, fungsi, dan manfaat laboratorium fisika sekolah dalam upaya mencapai atau mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi pemberdayaan sumber daya yang ada itu tetap harus merujuk kepada tercapainya visi, misi, dan tujuan di sekolah. Nah, organisasi namanya organisasi, suatu organisasi pasti akan memiliki struktur. Nah, di dalam laboratorium, di sini disajikan contoh struktur organisasi laboratorium yang ada di sekolah. Jadi biasanya untuk organisasi laboratorium di sekolah yang pertama ada kepala bagian, kemudian di sini nanti ada koordinator laboratorium. Kemudian kalau misalkan ada beberapa mata pelajaran, jadi ada ketua untuk guru kimia, ada ketua untuk guru fisika, ketua untuk guru biologi di sana. Kemudian semuanya itu nanti akan ada guru sebagai subjek di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, pada sekolah yang benar, di sana dikatakan bahwa dengan laboratorium yang besar dan kompleks, dibutuhkan personalia laboratorium yang tidak hanya ketua laboratorium saja, tetapi juga dibutuhkan guru fisika atau misalkan guru biologi atau guru kimia. Selain itu juga selain ketua, guru dibutuhkan juga beberapa anggota sebagai pengelola laboratorium. Kemudian setelah terbentuk suatu organisasi dalam laboratorium, di sana dapat digunakan oleh beberapa guru yang memang akan melakukan kegiatan praktikum di laboratorium yang dimaksudkan. Baik, tugas utama dari pengelola laboratorium ada 4. Yang pertama, mengkoordinasi semua kegiatan laboratorium. Pastinya namanya pengelola berarti dia yang mengkoordinir apapun kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Yang kedua, melaksanakan inventarisasi alat-alat dan fasilitas laboratorium. Jadi selain mengkoordinasi kegiatan, di laboratorium memiliki alat dan fasilitas. Nah, sebagai pengelola laboratorium yang baik, selain mengkoordinasi kegiatan, juga dia harus melaksanakan inventarisasi alat-alat dan fasilitas yang ada di dalam laboratorium. Nah, selain menginventarisasi,
pengelola laboratorium juga melakukan administrasi alat-alat dan fasilitas laboratorium. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana akademik laboratorium yang nyaman dan kondusif, sehingga ketika guru dan siswa menggunakan laboratorium, mereka akan merasa nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di laboratorium. Jadi itu ada 4 tugas utama seorang pengelola laboratorium. Nah, di dalam laboratorium juga dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan, misalnya seperti rapat koordinasi. Nah, kira-kira apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan pada saat rapat koordinasi oleh pengelola laboratorium yang pertama itu adalah evaluasi dan review keterlaksanaan program kerja semester atau tahun lalu. Yang kedua adalah evaluasi dan review keterlaksanaan tata tertib laboratorium 1 semester atau 1 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, pendataan sisa bahan habis dan jumlah serta jenis alat yang rusak dan hilang selama 1 semester atau 1 tahun yang lalu. Kemudian melakukan analisis kebutuhan alat dan bahan habis 1 semester atau 1 tahun ke depan. Kemudian yang kelima, penyusunan program kerja laboratorium untuk 1 semester atau untuk 1 tahun ke depan. Keenam, pembagian tugas setiap individu pengelola laboratorium. Yang ketujuh, pembuatan jadwal kegiatan laboratorium selama 1 semester atau untuk 1 tahun ke depan. Yang kedelapan, pengajuan kebutuhan alat-alat dan bahan habis 1 semester atau 1 tahun ke depan. Jadi itu ada beberapa hal yang biasanya didiskusikan pada saat rapat koordinasi oleh para pengelola laboratorium. Materi kedua adalah mengenai administrasi laboratorium. Berbicara mengenai administrasi laboratorium tidak akan terlepas dari istilah inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium. Nah, apa itu inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium? Kita lihat bersama. Kata inventarisasi itu dimaknai bahwa proses pencatatan dan pendokumentasian berkas atau arsip. Sedangkan alat laboratorium itu adalah alat-alat laboratorium yang terdiri dari bahan-bahan habis, alat-alat permanen, alat-alat tidak permanen, serta peralatan atau tools perbaikan. Sedangkan fasilitas laboratorium adalah sarana fisik laboratorium seperti fasilitas ruangan, fasilitas instalasi listrik, air dan gas, serta fasilitas mebeler dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium adalah proses pencatatan seluruh fasilitas dan alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Jadi Ibu ulangi bahwa inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium adalah proses pencatatan seluruh fasilitas dan alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Nah, instrumen dalam inventarisasi di laboratorium itu ada 3. Yang pertama adalah daftar inventarisasi alat, yang kedua itu label alat, yang ketiga itu kartu alat. Jadi itu ada 3 instrumen yang digunakan pada saat melakukan inventarisasi di laboratorium. Yang pertama kita lihat daftar inventarisasi laboratorium. Di sini Ibu sudah spesifikkan ke laboratorium fisika. Jadi daftar inventaris adalah catatan atas semua alat-alat dan fasilitas laboratorium. Karena di sini judulnya adalah daftar inventaris laboratorium fisika, jadi di sini adalah catatan atas semua alat-alat dan fasilitas laboratorium fisika. Artinya bahwa semua alat-alat dan fasilitas yang berkaitan dengan fisika. Nah, di sini disajikan format untuk daftar inventaris. Jadi teman-teman bisa membuat daftar inventaris menggunakan format seperti yang tampil pada layar. Jadi nama formatnya itu daftar inventaris laboratorium fisika, atau misalnya kalau biologi, kimia.
Kemudian nama sekolah, misalnya SMAN Negeri 1 Kota Tambolaka. Kemudian alamat, misalnya Jalan Raya nomor 23 W Pangali, Sumba Barat Daya. Nah, kemudian dibuatkan tabel. Nanti yang pertama itu nomor, jadi nomor urut, nama alatnya, jadi apa nama alat yang ada di laboratorium, aksesorisnya, misalnya alat itu mungkin ada bagian-bagian khusus dari alat tersebut yang mencirikan alat tersebut bisa disebutkan, kodenya, spesifikasi, jumlah, tanggal diterima alat tersebut di dalam lab, pabrik pembuatan alat tersebut, nomor seri alat tersebut, dan tempat penyimpanannya di bagian mana yang di dalam laboratorium tersebut. Jadi silakan dibuatkan tabel seperti ini. Kemudian pada bagian bawah dituliskan misalkan WE tabula, tanggal, bulan, tahun, kepala laboratorium, dituliskan nama, NIP, tanda tangan seperti itu. Jadi tidak susah format untuk daftar inventaris. Jadi ini keterangannya ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kartu alat laboratorium. Baik, yang kedua kita akan membahas mengenai kartu alat laboratorium. Jadi kartu alat laboratorium itu adalah catatan atas semua alat-alat dan fasilitas yang ada di laboratorium. Namanya juga kartu alat, berarti dia berisi catatan atas semua alat serta fasilitas yang ada di laboratorium. Nah, ini tampilan yang bisa dibuat untuk membuat kartu alat laboratorium. Jadi namanya itu kartu alat laboratorium, nama sekolah, alamat, kemudian ini nama alatnya ya, nama alat, aksesoris, kode, spesifikasi, pabrik, nomor seri, tempat simpannya di mana. Kemudian kondisi alat, di sini teman-teman atau mahasiswa bisa membuat dalam bentuk tabel, nanti berisi nomor, tanggalnya, kemudian jumlah, baik ada berapa, rusak ada berapa, sehingga totalnya ada berapa. Kemudian tanda tangan, beri keterangan. Misalkan kurang atau misalnya masih membutuhkan berapa jenis lagi alat tersebut. Nah, kartu alat itu adalah kartu yang bertuliskan identitas dan segala atribut dari alat. Jadi masing-masing alat itu dibuatkan kartu alatnya. Nah, kartu alat dibuat dari kertas yang tebal agar tidak cepat sobek. Jadi jangan menggunakan kertas A4, mungkin bisa menggunakan kertas karton atau kertas manila. Dan kartu alat digantungkan pada setiap alat, sehingga sangat spesifik satu kartu itu untuk satu jenis alat. Kemudian kartu alat dapat dibedakan warnanya untuk setiap laboratorium yang berbeda. Sebaiknya ada persediaan kartu kosong untuk alat baru. Jadi misalkan ada alat yang akan datang, jadi kita sebagai pengelola laboratorium mungkin bisa menyiapkan cadangan kartu kosong untuk kartu alat laboratorium. Yang ketiga yaitu label alat laboratorium. Jadi label alat laboratorium adalah label atau kartu kecil yang bertuliskan nama dan kode alat, ditempel secara permanen pada alat. Jadi namanya label berarti di setiap alat yang ada di laboratorium itu diberikan label atau kartu kecil yang bertuliskan nama dan kode dari alat tersebut. Nah, ini contoh pembuatan label alat laboratorium. Jadi silakan dibuat di dalam satu kotak kecil seperti ini. Kemudian dituliskan nama alat dan juga kode. Nah, label alat itu warnanya dapat dibedakan untuk setiap laboratorium atau setiap klasifikasi dari alat tertentu. Kemudian label alat ditempel pada setiap alat dan aksesoris alat. Nah, sistem pengkodean dari label alat sama dengan sistem pengkodean pada daftar inventaris dan kartu alat. Jadi harus sama kodenya di daftar inventaris
daftar kartu alat, dan juga di kode pada label alat. Nah, materi yang berikutnya yaitu mengenai administrasi dalam laboratorium. Jadi sebagai pengelola laboratorium, kita harus tahu kira-kira apa saja administrasi-administrasi yang harus dibuat atau yang harus ada di dalam laboratorium. Nah, secara umum administrasi dalam laboratorium itu ada 3. Yang pertama, administrasi untuk penggunaan laboratorium. Yang kedua, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium. Yang ketiga, administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Jadi penggunaan, peminjaman, pemeliharaan, dan perawatan. Kita masuk yang pertama, yaitu materi mengenai administrasi penggunaan laboratorium. Jadi ketika kita ingin menggunakan laboratorium, kita sebagai pengelola laboratorium harus menyiapkan administrasi terkait penggunaan laboratorium tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah kita membuat jadwal penggunaan laboratorium. Untuk format jadwal penggunaan laboratorium dapat dilihat pada layar, di mana bisa dituliskan laboratorium fisika, nama sekolah itu untuk dia punya headernya atau kopnya, alamat sekolah, kemudian judul formatnya atau nama formatnya itu adalah jadwal penggunaan laboratorium. Bisa dituliskan dalam bentuk tabel, itu terdiri dari nomor, hari, jam, kelas, dan guru. Jadi silakan diidentifikasi atau dituliskan sesuai dengan pembagian jadwal untuk penggunaan laboratorium. Nah, kemudian pada bagian bawah dari format tersebut jangan lupa menuliskan lokasi, misalkan metabula, tanggal, bulan, dan tahun, kepala laboratorium, kemudian ada nama, tuliskan nama kepala laboratoriumnya, NIP jika ada, kemudian ditandatangani. Nah, selain itu, selain jadwal penggunaan, kita juga harus membuat daftar pemakaian laboratorium. Jadi setelah jadwal, kita buat daftar pemakaian. Jadi bagian kopnya atau bagian headernya sama, tinggal nama formatnya diganti. Kalau sebelumnya itu nama formatnya jadwal penggunaan laboratorium, yang berikutnya namanya adalah daftar pemakaian laboratorium. Datanya yang terkait pemakaian laboratorium, daftar pemakaian laboratorium itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dengan rincian. Yang pertama bisa dituliskan nomor, kemudian tanggal, jam, pemakai, jumlah peserta, kegiatan, alat yang dipakai, dan tanda tangan pemakai. Jadi untuk daftar pemakaian itu rincian datanya lebih terperinci daripada jadwal penggunaan. Jadi sampai kepada jumlah peserta, alat yang dipakai, kegiatannya apa, dan sebagainya. Untuk bagian bawahnya sama, yaitu kita menuliskan lokasi atau tempat laboratorium tersebut, misalkan di Wetabula, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun, kemudian kepala laboratorium, nama jelas atau nama lengkap, kemudian NIP jika ada, dan diberi tanda tangan. Administrasi kedua adalah administrasi peminjaman laboratorium. Jadi untuk selain penggunaan, administrasi lainnya adalah peminjaman laboratorium. Di sini diberikan format bukti peminjaman alat laboratorium. Nah, formatnya dapat dilihat seperti tampilan di layar. Sama, bagian kopnya sama, tinggal namanya itu bukti peminjaman alat laboratorium. Dituliskan pada hari ini, tuliskan hari, tanggal, telah dipinjam alat-alat yang tercantum dalam tabel. Jadi dibuatkan tabel, nomor, nama alat, kode, jumlah. Kemudian bagian bawahnya silakan dituliskan lokasi, peminjamnya siapa, mengetahui kepala laboratorium. Jadi itu format untuk peminjaman dari alat laboratorium.
Nah, yang terakhir ada administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Jadi di sini berupa format catatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Sama, kopnya bisa dibuat sama. Kemudian nama formatnya itu adalah catatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat. Di sana dibuatkan tabel dengan rincian nomor, tanggal, nama alat. Nah, pembersihannya kapan, perbaikannya, penggantiannya. Pembersihannya apakah sudah atau belum, tinggal dicentang untuk setiap alat. Perbaikannya bagian sudah atau belum, penggantiannya bagian sudah atau belum, dan diberi keterangan. Pada bagian bawah dilengkapi lokasinya, kemudian yang memelihara atau merawat nama, NIP tantangan mengetahui kepala laboratorium, nama, NIP, tanda tangan. Gitu. Materi terakhir kita hari ini adalah mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah menyangkut keselamatan orang yang melakukan kegiatan di laboratorium dan keselamatan dari alat-alat laboratorium yang digunakan di dalam laboratorium. Nah, manfaat adanya keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja di laboratorium itu perlu diperhatikan dan akan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di laboratorium dan mencegah terjadinya kerusakan alat laboratorium yang digunakan. Jadi itu manfaatnya. Oleh karena itu, terkait dengan keselamatan kerja di laboratorium, maka perlu adanya yang pertama, tata tertib laboratorium dan pedoman kegiatan laboratorium. Yang kedua, manual penggunaan alat dan penuntun percobaan. Yang pertama kita lihat untuk tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium itu dibedakan dua, yaitu tata tertib umum dan tata tertib khusus. Tata tertib umum adalah tata tertib yang berlaku bagi semua orang yang bekerja di laboratorium, baik itu siswa, guru, atau pegawai lain yang memasuki laboratorium. Sedangkan untuk tata tertib khusus itu adalah tata tertib yang berhubungan dengan prosedur kerja dan berlaku di kalangan tertentu, misalnya para guru atau pimpinan sekolah. Jadi tidak perlu diketahui oleh siswa. Nah, hal-hal yang diatur dalam tata tertib umum, yang pertama disiplin waktu melaksanakan dan mengikuti kegiatan di laboratorium. Yang kedua, cara berpakaian untuk bekerja di laboratorium. Yang ketiga, cara bertutur kata dan berperilaku di dalam laboratorium. Yang keempat, barang bawaan yang boleh dan yang tidak boleh dibawa ke dalam dan keluar laboratorium. Yang kelima, prosedur peminjaman, pemakaian, dan pengembalian alat-alat laboratorium. Yang keenam, keselamatan kerja dan keselamatan alat-alat laboratorium. Yang ketujuh, pemeliharaan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan di laboratorium. Jadi itu ketika kita ingin membuat tata tertib umum yang terkait tata tertib di laboratorium, maka ada 7 hal yang harus ada di dalam tata tertib yang akan dibuat. Nah, pedoman kegiatan laboratorium. Pedoman kegiatan adalah petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium. Nah, kegiatan laboratorium yang dimaksud di sini adalah berupa kegiatan rutin seperti kegiatan pembelajaran atau kegiatan non-rutin seperti perlombaan karya ilmiah, perlombaan kreativitas siswa dan guru dalam bidang fisika, pameran, dan sebagainya. Nah, pedoman kegiatan laboratorium ini ditujukan kepada mereka yang akan melaksanakan kegiatan laboratorium. Nah, dia berisi apa saja? Jadi, ada beberapa hal yang terdapat di dalam pedoman kegiatan laboratorium. Yang pertama yaitu terkait informasi dan penjelasan tentang organisasi laboratorium, kemudian prosedur kerja dan tata tertib laboratorium, berbagai peluang dan kendala yang dimiliki laboratorium, rencana kerja dan jadwal kegiatan rutin yang ada di laboratorium, jadwal kosong laboratorium yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan laboratorium non-rutin,
Kemudian petunjuk teknis pengorganisasian kegiatan laboratorium, petunjuk pelaksanaan kegiatan yang harus dipenuhi serta pembagian tugas dan tanggung jawab, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta monitoring kegiatan laboratorium yang akan dilaksanakan. Jadi itu beberapa item atau komponen yang ada di dalam pedoman kegiatan laboratorium. Nah, selain pedoman ada juga manual penggunaan laboratorium. Nah, manual penggunaan laboratorium atau biasa dikenal dengan buku manual alat bisa disebut secara singkat sebagai manual alat adalah buku atau lembaran kertas yang berisi informasi mengenai spesifikasi alat, fungsi alat, teknik pengoperasian, dan cara penggunaannya. Ini beberapa hal terkait manual laboratorium. Jadi, manual alat diterima bersamaan dengan penerimaan alat yang dibeli atau dipesan atau dikirim. Nah, alat-alat yang berasal dari luar negeri, manualnya biasanya ditulis dalam bahasa Inggris atau bahkan ada yang ditulis dengan huruf kanji. Apapun bentuk dan isinya, manual alat harus selalu ada selama alat yang bersangkutan itu ada dan masih berfungsi. Jadi kalau sudah tidak berfungsi berarti tidak perlu ada manual alatnya. Kemudian ketika alat baru diterima, manualnya harus segera difotokopi, disimpan yang asli dan diamankan, kemudian digunakan. Yang digunakan itu adalah yang hasil fotokopian dari manual aslinya. Kemudian manual alat pertama kali digunakan oleh penerima alat untuk apa? Untuk memeriksa kelengkapan alat yang diterima bersamaan dengan alat-alat tersebut. Kemudian manual alat tersebut kemudian digunakan untuk memeriksa keberfungsian alat yang baru diterima. Kemudian jika manual alat yang asli dianggap kurang jelas, kurang rinci, atau kurang operasional, maka lebih baik dibuat manual penggunaan yang dianggap akan lebih mempermudah orang dalam menggunakan alat yang bersangkutan. Artinya di sini adalah ada turunan manual alat dari manual alat yang asli. Kita masuk pada penuntun percobaan laboratorium. Untuk melakukan suatu kegiatan percobaan di laboratorium, tentunya kita perlu adanya penuntun percobaan laboratorium. Nah, hal-hal terkait penuntun percobaan laboratorium, yang pertama, penuntun percobaan disusun oleh seorang guru fisika, sebaiknya direview oleh sesama guru fisika yang lain. Kemudian penuntun percobaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa yang akan menggunakannya. Nah, penuntun percobaan disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang hendak dicapai dengan kegiatan percobaan yang bersangkutan. Kemudian penuntunnya harus jelas melatih keterampilan melakukan penyelidikan atau penelitian. Kemudian tidak harus berbentuk seperti resep, jadi ada alat, bahan, dan sebagainya, kerangka kerja, tidak harus seperti itu. Kemudian harus dapat dipelajari anak sebelum melakukan percobaan. Berikutnya kita membahas mengenai alat-alat keselamatan. Alat-alat keselamatan dapat dibedakan atas alat-alat bantu yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja percobaan itu. Dan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan semacam pertolongan pertama kepada kecelakaan kerja yang terjadi di dalam laboratorium. Jadi alat-alat keselamatan ini merupakan alat-alat yang sangat penting dan harus ada di laboratorium sebagai alat bantu ketika terjadi suatu kecelakaan atau terjadi suatu kejadian sehingga memerlukan pertolongan pertama untuk kejadian tersebut. Beberapa alat bantu yang digunakan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama bisa tang penjepit dari kayu atau logam berlapis kasa untuk menjepit dan memegang benda. Misalkan tabung reaksi yang dipanaskan. Kemudian alat berikutnya ada statif dan klem untuk menjaga atau menggantung. Kemudian benang atau tali untuk mengikat atau menggantung. Ada capit buaya, ada hambatan geser.
Kemudian pakaian yang dikenakan harus simpel dan memberikan kemudahan bergerak. Pada percobaan tertentu mungkin perlu digunakan laboratorium jas, sarung tangan dari bahan tertentu, kacamata, alas kaki, masker, dan sebagainya. Jadi itu beberapa alat bantu dan perlengkapan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Untuk menanggulangi atau memberikan semacam pertolongan pertama pada kecelakaan, maka setiap laboratorium hendaknya memiliki instalasi keselamatan atau sekurang-kurangnya ada kotak P3K. Apa itu kotak P3K? Jadi P3K adalah kotak yang berisi alat-alat dan obat-obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kotak ini biasanya berwarna putih dan diberi tanda palang merah, disimpan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Selain kotak P3K, yang harus ada itu tisu, adalah pembersih serta alat-alat untuk membersihkan zat cair atau bahan lain yang tumpah atau tercecer, serta alat-alat kebersihan yang lain. Kemudian selain itu yang tidak kalah penting adalah perlu ada tabung pemadam kebakaran, lap basah dan lebar atau kotak berisi pasir untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Bahkan dalam laboratorium yang canggih terdapat instalasi keselamatan berupa sensor asap dan sprayer serta sistem alarm kebakaran. Nah, sekian penjelasan terkait materi pengelolaan laboratorium. Untuk materi selanjutnya nanti kita bisa bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.